Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahib Abdul Aziz dari Departemen Kajian Aksi dan Strategi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu program kerja dari kami, yaitu program kerja Ngopi atau Ngobrol Pintar, yang kini dilaksanakan secara online. Mengenai tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu bertemakan tentang kesehatan, dengan judul ekspektasi dan realita di tengah pandemi corona. Bagaimana tidak? Ekspektasi sebelum adanya pandemi ini, tentu kita bisa membayangkan bahwasannya ke depannya hidup akan berjalan secara normal. Namun realitanya setelah berkembangnya pandemi ini, kini tentu kehidupan kita mulai berubah. Bagaimana tidak, dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, mulai dari adanya social distancing, physical distancing, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, hingga terkini adanya new normal atau yang bisa disebut dengan AKB, adaptasi kebiasaan baru yang mungkin sudah diterapkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan pemerintahan diterapkan tentu tidak dapat semuanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa masyarakat yang terdampak dari adanya kebijakan ini. Masyarakat diberikan kebijakan untuk bekerja dari rumah. Namun, tidak semua masyarakat yang dapat melaksanakan hal demikian. Karena tidak semua masyarakat itu bekerja dalam gedung ataupun dalam kantoran. Bagaimana nasib para pekerja yang bekerja di tengah lapangan yang harus terjun langsung ke masyarakat untuk mendapatkan dan meraih rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selain itu di bidang akademik juga dengan adanya pandemi ini, realitas sekarang adalah pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara online. Tentu ini memiliki berbagai polemik, entah itu berbagai kendala yang muncul, karena tidak semua orang, baik itu siswa ataupun mahasiswa yang belajar, yang menempuh pendidikan itu memiliki jaringan yang bagus ketika berada di rumah masing-masing. Entah itu kendala jaringan ataupun kendala dari akses biaya yang diperlukan untuk menjalankan semua itu. Baik, di sini saya akan mencoba menghubungi beberapa masyarakat yang terdampak. Yang pertama ada dari salah satu mahasiswa di lingkungan Universitas Siliwangi yang tidak dapat pulang kampung ke halamannya. Dan beliau bertahan hidup di kota orang dan berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Di sini sudah ada narasumber yang pertama, yaitu Saudari Malem Sembiring. Beliau merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Baik, kita langsung saja menghubungi ke beliau. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan hingga saat ini masih baik. Oh, iya. Mbak Malem sendiri asal daerahnya itu dari mana ya, Mbak? Saya berasal dari Sumatera Utara, Kabupaten Karo, sekitaran Medan. Oh, okay. Nah, di sini dengan adanya kondisi yang seperti ini nih, bagaimana pendapat Mbak tentang sistem perkuliahan yang dilaksanakan secara daring atau secara online ini? Menurut saya pribadi, sistem perkuliahan saat ini pastinya kurang efektif ya, dan lebih efektif itu kuliah offline seperti biasa gitu. Karena banyak juga dari segi dosennya kan banyak yang gaptek juga, jadi ada yang beberapa bisa menyesuaikan dan ada juga yang tidak gitu. Dan yang tidak menyesuaikan ini gitu yang susahnya, karena beberapa mata kuliah gitu ada yang cuma ngasih tugas dan parahnya mungkin cuma absen gitu, nggak ada kegiatan perkuliahan sama sekali gitu. Terus kalau dari sisi kita mahasiswanya juga, kalau bagi yang tinggal di kota dan mempunyai kuota cukup kan itu pasti bisa mengikuti. Tapi kan nggak semuanya gitu mahasiswa tinggal di kota kan, dan tidak semuanya juga mahasiswa memiliki kuota gitu. Ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin tinggal di pedalaman lah atau di kampung gitu, yang dimana jaringannya itu sulit. Jadi mungkin ini salah satu hambatan bagi mereka tidak berjalan gitu. Bukan hanya dari segi nilai, tapi dari segi pengetahuan juga nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sangat disayangkan sih ini kan udah hampir 1 semester ya, dan kita juga nggak tahu kayak gimana ke depannya nanti, apakah seperti atau bakalan membaik, tapi semoga membaik lah. Dan itulah, jadi dalam 1 semester aja nggak tahu
nggak bisa dikatakan mata kuliah yang dosennya itu nggak bisa menyesuaikan dengan ini gitu, dengan teknologi sekarang. Mereka gitu yang nggak bisa menyesuaikan. Dosen yang bisa menyesuaikan aja seperti beberapa menggunakan aplikasi Zoom, ada juga yang menggunakan video, itu aja juga tentu gitu bisa diterima sama semua mas yang tidak gitu sih. Jadi emang kurang efektif. Jadi emang kurang efektif ya. Berkaitan dengan kampus nih, kan sekarang dengan adanya realita pandemi seperti ini, apakah dari kampus itu sendiri mengadakan suatu bantuan kepada Mbak sendiri? Kalau bantuan dari kampus ada ya, kan kita beberapa kali sering diutarakan dari pihak kampus bahwa kemarin kan katanya rencananya ada pembagian sembako, terus ada juga berupa uang, tapi tiba-tiba uangnya itu dialihkan menjadi sembako gitu, dan ujung-ujungnya emang tetap sembako. Dan kemarin juga udah ada disuruh ngisi Google Form juga kan bagi siapa mahasiswa ini merantau, dan saya juga udah mengisi sampai beberapa kali malahan. Tapi sangat disayangkan sepertinya nggak kemasuk gitu dalam list mereka, karena mungkin dari pihak kampusnya sendiri itu mengutamakan anak kos yang ngekosnya itu di sekitaran Unsil gitu. Sedangkan saya kan tinggal di rumah saudara dan mungkin lumayan jauh lah dari kampus kan. Kalau dari Lembang ke kampus bisa nyampe 2 atau 3 kilometer gitu lah. Jadi makanya nggak masuk list gitu. Tapi kalau ke sana pas waktu itu ke sana kan itu juga karena tahu sama temen coba ke sana masih dikasih tuh pas datang malah ditanyain ini baru pertama yang ngambilnya gitu, jadi emang pegawainya tuh udah tahu kali gitu, tapi gitulah mungkin dipilih-pilih gitu. Jadi kalau bagi yang tidak ngekos di sekitaran Unsur itu mungkin tidak termasuk kali, tapi kalau kita mau datang gitu mau minta itu bisa kok dikasih sama dari kampusnya sendiri, tapi nggak masuk ke list mereka mungkin. Oh, seperti itu. Soalnya pas nanya sama temen juga, sama temen yang ngekos, yang dapet juga katanya dia itu ada grupnya, dibikin grup gitu bagi mereka yang ngekos dan tinggal di sekitar Unsur. Jadi informasi waktu penyebaran itunya sembakonya melalui dari itu gitu, melalui dari grup itu. Oh iya, jadi intinya mah ada ya bantuan dari pihak kampus. Ada. Kemudian apakah benar saudari tidak bisa pulang ke kampung halamannya gitu dengan adanya kebijakan ini? Iya benar, tidak bisa pulang. Awalnya sih rencana awalnya itu emang nggak ada merencanakan pulang sekarang gitu, karena kan sekarang masanya KKN. Kami kan ada KKN gelombang kedua, jadi nggak ada waktu untuk pulang. Tapi karena berhubung dengan pandemi, terus ada juga perkuliahan online selama 2 bulan ya, dari pihak kampus emang pengen gitu pulang kemarin. Tapi karena pas tersebarnya berita tentang virus corona itu kan banyak tuh berita-berita, ada yang bilang entah gimana gitu reaksinya sampai banyak yang meninggal juga kan dari di negara Cina sendiri. Jadi ada ketakutan sendiri gitu, takutnya nanti jadi pemboros ke rumah halaman. Makanya nggak pulang sih, gara-gara itu adanya ketakutan pas di awal-awal gitu, karena reaksi media juga yang memberitakan informasinya emang berlebihan, tapi itu emang bisa membuat takut, makanya jadi tidak pulang. Oh iya. Seperti itu. Kemudian bagaimana menurut Anda dengan kondisi seperti ini? Sebagai salah satu mahasiswa, pandangan Anda mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini menghadapi pandemi virus corona? Kalau menurut saya pribadi ya, kebijakan pemerintah saat ini udah cukup baik gitu. Walaupun mungkin kita lihat emang banyak kekurangan ya, banyak juga yang tidak efektif lah, tidak berjalan mana. Tapi menurut saya ini udah cukup baik sih. Kan kita lihat sendiri kalau negara-negara yang lain seperti Jepang lah, seperti Singapura kan mereka bisa dikatakan bisa lah gitu pemerintahnya dalam menangani pandemi ini. Tapi kita lihat juga dari sisi gimana ya? Dari sisi masyarakatnya juga mampu gitu, merekanya bisa sudah terbiasa tertib dan sudah terbiasa hidup sehat gitu, negara kita. Jadi nggak ada yang sempurna gitulah. Tapi sebenarnya pemerintah ini udah
menurut saya pribadi sudah berusaha semaksimal mereka gitu, dan mereka juga tidak fokus dari segi kesehatan saja, timbangkan juga ekonominya gitu. Makanya kan pemberlakuan PSBB-nya juga secara bertahap gitu. Tapi yang jadi masalahnya menurut saya itu di kita sih, masyarakatnya gitu. Ada beberapa yang emang tidak mampu, ada juga beberapa yang menganggap sepele, dan ada juga yang gimana ya? Ada juga yang tidak mendengarkan sama sekali. Itu sih sebenarnya di kita masyarakatnya sendiri, orangnya. Oh iya, jadi memang seperti itulah ya. Intinya kebijakan itu dapat dikira cukup baik karena memang realita melihat kondisi masyarakatnya itu masih ada beberapa yang menyepelekan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa harapan Anda ke depannya dengan situasi ini? Harapannya yang pertama dan utama, semoga cepat berakhir gitu masa pandemi ini, dan semoga semuanya itu lekas membaik lah. Soalnya nggak kuat kalau kayak gini terus gitu. Dan semoga juga perkuliahan bisa seperti biasa, terus kita bisa kembali beribadah ke tempat ibadah kita masing-masing, dan dapat dapat hidup seperti yang dulu lagi gitu, tapi dengan kehidupan yang lebih bersih lah gitu, biar tidak terjangkit virus corona lagi. Oh ya, baik. Jadi terima kasih atas waktunya, Mbak. Semoga saudari sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin. Ya, mohon maaf Terima kasih. mengganggu waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih kembali. Demikianlah pandangan dari salah satu mahasiswa yang terdampak dari adanya pandemi ini. Karena dengan adanya pandemi ini, tadi seperti yang disampaikan beliau, ekspektasi dan realita yang terjadi itu sungguh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menghubungi narasumber yang kedua, yaitu dari kalangan pengusaha muda dan juga merupakan seorang mahasiswa yang sama-sama terdampak dari adanya pandemi. Baik, untuk itu langsung saja saya menghubungi kepada beliau. Di sini saya sudah terhubung dengan beliau. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, dan semoga yang bertanya juga demikian ya. Nah, amin, mudah-mudahan. Alhamdulillah sehat. Nah, kemudian di sini saya ingin menanyakan bahwasanya Mas itu sendiri seorang mahasiswa dan juga seorang pengusaha ya, Mas ya? Amin, mudah-mudahan ya. Setahu saya gitu, Mas Wiguna ini sendiri waktu kemarin ketika sebelum adanya pandemi itu sering membuka stand untuk membuka siomay Wiguna ya kalau tidak salah, di setiap event-event acara yang ada di lingkungan mahasiswa gitu, di lingkungan sekitar universitas. Iya, sebetulnya bisnis ini sih udah jalan dari awal bulan September gitu ya. Nah, pertamanya kita seperti itu. Ada event kita masuk, ada event kita ikutan, baik itu di dalam kampus atau luar kampus. Dan alhamdulillah sekarang udah tetap di kios ya, tempatnya ada di Cilolohan, di Jalan Siluwangi nomor 99 AB. Itu dekat Tasko di sana. Ya, nah sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, Mas, bagaimana pendapat Mas sendiri tentang sistem perkuliahan yang dilaksanakan secara daring sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, tentunya kita mempunyai perasaan yang sama ya menanggapi kegiatan pembelajaran daring ini. Yang jelas, kalau sebagian teman saya bilang sih pembelajaran yang nggak ada rasanya gitu ya. Jadi pelajarannya berlalu aja gitu ya, kebanyakan kayak gitu sih. Soalnya kan kita bisa belajar, bisa sambil rebahan lah, bisa sambil main mungkin. Kalau saya kemarin belajar sambil produksi gitu ya, sambil jualan dan lain-lain. Tentu daya fokus kita menangkap pembelajaran tidak akan sebaik kita bertatap muka, sehingga tidak terasa udah mau UAS aja gitu ya. Sementara pembelajaran belum kita kuasai dengan maksimal. Tapi itu hanya sebagian orang sih. Pasti ada tetap teman-teman yang dia fokus juga melaksanakan pembelajaran secara daring seperti itu.
tadi pendapat yang Mas utarakan itu bahwasanya kuliah itu sekarang memang sistem daring ini dirasa kurang efektif gitu, dan Mas sendiri sebagai seorang yang memulai untuk belajar bisnis itu terbagi fokusnya gitu, kadang untuk usaha dan juga kadang belajar juga bisa sambil santai gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana sih kira-kira dengan usaha yang Mas jalankan saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Oke, yang pertama, betulnya usaha itu kan, susah di awal gitu ya. Yang paling susah itu mengawali usaha. 2 bulan pertama, saya merasakan kesulitan, terutama dalam hal pemasaran gitu ya, karena keterbatasan juga kan kebetulan saya bukan orang bisnis nih, seperti yang bertanya gitu ya, seorang pendidikan tapi berbisnis, nah bismillah. Nah, di bulan ketiga sampai bulan ke-6, puncaknya di bulan ke-6, kita ada banyak sekali peningkatan dari mulai, penjualan dan kita mempunyai juga beberapa reseller dan mitra. Itu penjualan sangat bagus sekali, namun ketika ada, mulai ya virus pandemi ini ada, yang mana kan target bisnis saya itu kan mahasiswa kebanyakan gitu ya. Sementara mahasiswa semuanya dipulangkan, tentu ini sangat berimbas kepada, eee, target pasar saya gitu ya. Sehingga saya mengubah target pasar yang awalnya hanya mahasiswa, akhirnya masuk ke, karyawan-karyawan dan pegawai swasta seperti itu. Nah, di awal ada pandemi ini, jujur saja pendapatan kami di Samayiguna anjlok, eee, kurang lebih, 75%, 50-75% anjlok pendapatannya gitu ya, dari misalkan per harinya kita dapat 1 juta. Nah, di hari-hari kemarin itu sampai 260 gitu ya omsetnya itu. Jadi turun drastis sekali. Walaupun turun drastis, sebetulnya untuk harga bahan-bahan di pasar gitu ya, mengalami sangat, drastis penurunannya juga gitu ya. Tapi walaupun harga bahan mungkin murah, karena penjualannya juga ternyata kita menjual tidak seramai biasanya, jadi berbanding lurus gitu ya. Jadi keuntungannya tidak besar walaupun bahan pokok di pasar murah, karena penjualan kita tidak baik, kurang baik gitu ya, jadi pendapatan juga tidak maksimal walaupun harga murah, seperti itu sih. Jadi memang setelah adanya pandemi ini sudah menemukan beberapa solusi gitu dari adanya permasalahan yang ada ya. Nah, dengan tadi seperti yang diutarakan itu mengenai kerugian yang diraup, nah kira-kira, eee, ada nggak timbul sebuah rasa penyesalan ataupun, bikin down gitu mengenai usaha dan bahkan berpikiran bahwa usaha ini, berhenti aja dulu gitu atau bagaimana gitu? Ya, tentu ya penghasilan kita menurun drastis tadi, lebih dari 50% turun, mempunyai side effect ya kepada kita. Terutama kan kemarin di awal-awal pandemi saya merekrut kawan gitu ya, sebagai karyawan sementara lah, selama pandemi gitu. Karena kita harus menggaji, karyawan kita, sementara penghasilan ya segitu-gitunya gitu ya, tentu itu sangat, menjadi, bahan pikiran yang sangat dalam gitu. Gimana ini kita punya pegawai harus dibayar, sementara penghasilan sedikit. Nah, yang saya lakukan adalah, pertama saya tidak memutus atau memberhentikan bisnis itu. Kenapa? Karena kalau saya berhenti bisnisnya, uang saya akan habis dalam waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Nah, bisnis yang saya lakukan pada saat pandemi itu tujuannya satu, untuk memperpanjang dulu, masa aktif kalau kita ya, masa aktif uang saya gitu ya. Misalkan kalau uang saya ada 1 juta, nah biar yang 1 juta itu bertahan selama 1 bulan, nggak berkurang-kurang gitu ya, caranya dengan berbisnis, gitu. Nah, setelah menemukan, strategi itu, kita juga bilang ke karyawan kita bahwa keadaannya seperti ini, ya mereka juga menerima gitu ya. Jadi tidak mendapatkan, eee, upah seperti biasanya. Itu juga yang dilakukan beberapa bisnis besar gitu ya, yang kalau orang lain sampai memecat gitu ya, kalau saya enggak, hanya dikurangi saja, upahnya bisa sampai setengahnya. Nah, dari sana
kita terus belajar dan melihat celah gitu ya, karena kebetulan kemarin pas pandemi itu langsung Ramadan gitu ya. Nah, kita banyak aktif untuk membantu kegiatan buka puasa gitu ya, baik itu di bank atau di sekolah dan lain-lain. Nah, dari sana sih mulai tumbuh lagi pemasarannya dan hampir dikatakan bisa normal lagi gitu ya, walaupun kita targetnya berbeda. Kalau kemarin mahasiswa, sekarang kita targetnya adalah karyawan-karyawan dan orang-orang yang bekerja gitu ya, di bidang pendidikan juga sih, terutama yang ada di pesantren itu banyak kan masih masih standby gitu ya, karena tidak ada yang keluar masuk. Paling ke sana sih strategi kemarin. Oh ya, berarti beruntung ya selama kemarin di bulan Ramadan itu alhamdulillah ada penaikan gitu. Walaupun di tengah pandemi ini, walaupun tidak seperti biasanya gitu. Iya, udah lumayan lah, memperpanjang nyawa uang aja. Ya, alhamdulillah berkah Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya nih, bagaimana sih pandangan dari Mas mengenai kebijakan pemerintah? Mas itu sendiri sebagai mahasiswa dan juga sebagai orang yang mulai berusaha di bidang bisnis gitu, mengenai adanya kebijakan social distancing lah, physical distancing, PSBB, sehingga sekarang itu adanya kebijakan new normal. Pandangan dari Mas itu bagaimana? Pertama, untuk kebijakan social distancing, saya sangat setuju sebetulnya, karena ya kita mau tidak mau harus mengakui bahwa ini ada virus yang berbahaya gitu ya, dan mengancam keselamatan banyak orang, dan social distancing itu menurut saya harus dilakukan. Nah, tapi imbasnya tadi yang dijelaskan banyak sektor yang dirugikan gitu ya, terutama sektor pendidikan dan perekonomian. Kalau kesehatan itu saya yakin lebih meningkat gitu ya, walaupun mereka juga sangat akhirnya kewalahan karena semua terarahkan ke sana. Nah, dari kebijakan social distancing ini tentunya berat juga sebagai seorang pelaku usaha, di mana ya tidak ada orang yang datang ke kios itu ya, memaksa kita harus menggunakan media sosial dalam penjualan. Dan seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang saat ini menguasai itu. Kalaupun mereka menguasai, ya mereka juga nggak punya uang gitu ya, kebanyakan, karena penghasilannya tidak ada. Oke, itu mungkin, apa ya, itu cuma, sedikit ujian dalam berbisnis dan berkehidupan mungkin ya. Tapi dengan adanya, kemarin kebijakan baru, new normal, ini sebetulnya beresiko juga, karena menurut saya sosialisasi ini belum sampai ke semua lini gitu ya, hanya beberapa orang yang memahami ini, sehingga kalau sekarang sudah new normal, kita masih lihat banyak orang berkeliaran gitu ya, tanpa masker, mereka masih berdesak-desakan dan lain-lain, tentu ini harus perlu sosialisasi lagi gitu ya. Tapi dalam segi, bisnis, dengan adanya new normal ini, alhamdulillah gitu ya, orang mulai berani keluar rumah, orang mulai berani berinteraksi lagi, akhirnya bisnis pun atau sektor perekonomian pun akan lambat laun meningkat kembali. Berarti yang dirasakan oleh saya saat ini, kebetulan saya baru buka 2 hari ke belakang, hari Senin, saya buka lagi kembali Semayaguna. Alhamdulillah, dibandingkan dengan saat kemarin di awal-awal pandemi itu kenaikannya hampir sama dengan penurunan yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin penurunannya 50-75%. Nah, sekarang kenaikan dari yang kemarin hampir mencapai 70-100% kenaikannya. Karena mungkin orang sudah mulai kangen gitu ya untuk jajan dan lain-lain. Akhirnya mereka banyak membeli lagi produk-produk kita. Itu sih menurut saya. Dan itu cukup efektif. Nah, baik, mungkin yang terakhir nih, apa harapan dari Mas sendiri ke depannya dengan situasi seperti ini? Harapan untuk pribadi, karena saya seorang mahasiswa, tentunya sangat menginginkan sekali untuk kembali belajar bersama kawan-kawan di bangku perkuliahan, gitu ya. Karena kemarin jujur, ya kuliah tak berasa gitu ya, tiba-tiba udah mau UAS aja besok, minggu depan gitu. Jadi tidak ada kesan yang mendalam gitu bersama teman-teman. Apalagi saya memasuki tingkat akhir, pasti ya nanti akan berpisah gitu ya. Jadi waktu-waktu ini harus dimaksimalkan dengan memperbanyak relasi di kampus.
Yang kedua adalah untuk pembelajaran sendiri, saya harap semua eh, semua orang yang terutama dalam pendidikan, baik itu kita sebagai mahasiswa dan dosennya, mampu dengan benar memanfaatkan eh, metode ini daring gitu ya. Kebanyakan kan sekarang mah kuliah ya tinggal hadir, absen, udah aja selesai. Materi disampaikan begitu saja dan dilupakan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Dan untuk bisnis sendiri, saya tentu berharap bisa mengembangkan bisnis ini, terutama dengan menjalin kemitraan dan reseller. Dan juga saya mau sedikit memberikan kabar gembira bahwa Shogun juga insya Allah nanti setelah UAS akan launching produk baru kami, itu dimsum, Shogun dimsum, juga Shogun drink, yang insya Allah tujuannya adalah untuk lebih memperluas jangkauan kita dalam berbisnis. Jadi kalau kemarin saya targetnya hanya mahasiswa, sekarang targetnya di atas mahasiswa gitu ya, orang-orang yang lebih luas lagi tentunya. Dan saya juga berharap terutama kepada mahasiswa, siapapun Anda gitu ya, mau dari prodi apapun, bisnis itu tidak berkaitan dengan pendidikan kita gitu ya. Ini berkaitan dengan keberanian kita dan juga pengalaman kita tentunya. Dan saran saya teman-teman semuanya, selagi mahasiswa cobalah sedikit-sedikit berbisnis. Kalau belum bisa berbisnis, kita minimal jadi reseller aja gitu ya. Lebih mengurangi biaya produksi, kita tinggal menjual. Tujuannya adalah supaya nanti kita bisa mempunyai jiwa kewirausahaan sebagaimana yang universitas kita, bahkan negara kita sedang gembor-gemborkan saat ini. Dan sebagai contoh mungkin saya seorang mahasiswa yang bergelut di bidang pendidikan, yang tidak mengetahui sama sekali bisnis, belum ada pengalaman bisnis, tapi dengan keberanian, insya Allah bisa gitu ya, sampai saat ini. Apalagi saya percaya teman-teman yang terutama yang bergerak di bidang atau di jurusan bisnis, ekonomi, dan lain-lain, tentunya lebih bisa memaksimalkan potensi yang ada untuk berbisnis lagi masih muda, seperti itu. Baik, terima kasih atas saran, motivasi, dan waktunya. Semoga Mas sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap perusahaannya. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pandangan dari salah satu mahasiswa sekaligus pengusaha muda yang berjalan beriringan, di mana beliau juga melaksanakan pembelajaran kuliah dengan sistem daring, di sisi lain sekarang juga sambil menjalankan usahanya secara online dan memanfaatkan situasi dan mencari solusi dari adanya hal ini. Tentu dengan adanya hal ini membuat kita berpikir bahwasanya dampak ini memang begitu sangat luas. Dan begitulah apa yang tadi realita beliau sampaikan. Dan sekarang kita akan mencoba beralih ke narasumber yang berikutnya, di mana beliau itu merupakan seorang pengusaha di bidang pesta pernikahan atau yang biasa kita kenal dengan wedding organizer. Bagaimana tidak, dengan adanya pandemi ini, bahkan beberapa kasus sebelumnya, itu ada berita bahwa ketika ada suatu pesta pernikahan itu bahkan pernah dibubarkan oleh aparat sipil terdekat. Karena dengan adanya pandemi ini tentu penerapan kebijakan yang ada di lingkungan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah, tentu itu harus dipatuhi. Maka dari itu, langsung saja bagaimana sih kondisi dan keadaan bagi pengusaha yang bergerak di bidang pesta pernikahan ini. Di sini saya sudah terhubung dengan Kang Andi Kusuma, seorang pengusaha yang bergerak di bidang pesta pernikahan tersebut. Baik, langsung saja kita menghubungi ke beliau. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mas Wahid. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Wahid. Bagaimana Mas Wahid kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya mendengar ya Kang ya, bahwa Kang itu merupakan salah satu dari beberapa pengusaha yang terkena dari dampak adanya pandemi COVID-19 ini atau pandemi virus corona. Nah, saya itu ingin bertanya sebelumnya ke Akang mengenai bagaimana sih situasi serta kondisi usaha yang dijalankan Akang di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih Mas Wahid. Perkenalkan nama saya Andi Kusuma. Saya itu
usahanya di bidang jasa pesta pernikahan yang lebih dikenal dengan organizer. Nah, kalau dampak atau usaha yang sedang dijalani untuk saat ini udah normal ya, sekarang udah lumayan normal, cuman belum bisa berkerumunan. Tapi awalnya ini gak berjalan itu dari pas masuk virus corona ya, pas bulan Februari pertengahan sampai akhir, itu udah mulai masuk ya ke Indonesia, terutama di Tasikmalaya untuk virus COVID ini. Nah, Maret itu kita masih bisa acara ramai-ramai, masih bisa resepsi, ngadain pesta pernikahan. Cuman itu udah menggunakan protokol kesehatan. Kalau kita udah bukan ngadain, maksudnya udah menerapkan sistem protokol kesehatan. Cuman pada waktu itu seperti hand sanitizer, terus sarung tangan latex, dan masker juga masih belum diberlakukan juga. Itu terutama hand sanitizer itu langka di apotek, di mana-mana itu lagi langka-langkanya. Malahan ya malah jadi usaha hand sanitizer juga gitu. Dan harganya juga sampai mahal. Nah, kita menggunakan protokol kesehatan di acara pernikahan tersebut. Alhamdulillah, kita diliput sama stasiun TV nasional. Salah satunya di Indosiar sama di SCTV. Cuman kita kendalanya emang hand sanitizer-nya itu sedikit, minim. Jadi tidak semua tidak semua tamu undangan dapat hand sanitizer gitu. Cuman alhamdulillahnya kita salah satu WO yang diliput yang menggunakan sistem protokol kesehatan di acara pernikahan gitu. Dari Maret sampai Maret akhir itu alhamdulillah masih bisa resepsi. Cuman pada waktu itu ada salah satu mungkin yang udah senior WO di Tasik yang menanyakan bagaimana tentang usaha ini, WO ini ke Polres. Perizinannya mungkin ya, maksudnya perizinannya. Apakah masih bisa, atau soalnya ada isu yang dari salah satu daerah yang sampai dibubarkan. Yang sampai dibubarkan pada saat resepsi, dibubarkan karena kan daerahnya itu udah zona merah. Jadi kan kasihan, udah ngadain acara malah dibubarin, kan kasihan juga, kasihan yang ngadain, kasihan dari panitianya juga gitu. Dan ternyata keputusan keluar, suratnya keluar kalau acara tersebut tidak boleh gitu, kayak event organizer, WO juga sama, pokoknya yang berhubungan dengan orang banyak berkerumun itu tidak boleh. Kalau misalkan boleh juga paling dimaksimalkan berapa orang gitu. Tapi pada bulan awal April itu selama 1 bulan tidak ada yang berani untuk mengadakan acara. Karena kan kalau pernikahan identiknya pasti harus ada resepsi. Kalau akad aja jarang. Cuman pas mau akhir April, mau masuk ke Juni, alhamdulillah udah mulai lagi akad, tapi masih akad. Belum bisa resepsi. Itu juga akad juga maksimal misalnya dari pengantin pria, pengantin wanita itu dibatas orangnya 5 orang gitu. Dan dampaknya buat WO sendiri, khususnya buat saya salah satu pengusaha di bidang jasa pesta pernikahan, itu banyak yang dipending. Acaranya yang tadinya April, misalkan beberapa job untuk pesta pernikahan digeser, ada yang sampai dibatalkan. Nah, itu yang membuat yang tadinya misalnya uang udah masuk, kan ada yang harus dikembalikan sebagian, terus kita udah DP ke sana kemari, gak jadi, itu kan dampaknya sampai ke situ. Dan sampai saat ini, maaf, WO yang terkena dampak, salah satunya saya, sampai beralih usaha yang lain. Salah satunya yang mudah itu di bidang kuliner. Gitu.
Dan dari mungkin dari pemerintahan, baik daerah atau pusat, itu belum ada solusi bagaimana khususnya di bidang jasa kayak IO, kayak WO itu belum ada solusi waktu itu. Jadi kita bingung harus bagaimana nih ini solusinya. Sedangkan kan kita pas harus hidup ya. Kita mau hidup, kita mau mati karena corona atau mati karena kelaparan gitu. Buat sebagian orang atau pengusaha mungkin dampaknya sangat besar. Tapi alhamdulillah kalau buat saya sendiri pribadi, ada usaha yang lain selain WO ini, salah satunya di kuliner gitu. Jadi tidak terlalu besar dampaknya, tapi ada dampaknya cuman tidak terlalu besar gitu. Khusus untuk saya sendiri, tapi gak tahu kalau WO yang lain. Tapi dilihat dari rata-rata gitu, kalau di sosmed itu kelihatan banget semuanya berubah jadi beralih usahanya ke kuliner gitu. Jadi foto-fotonya bukan pernikahan lagi, jadi makanan gitu. Sampai ada yang jualan telur, jualan ayam gitu. Itu sih pengaruhnya emang sangat besar walaupun tidak nyampe berapa bulan ya. Baru sebulan lebih berarti. Cuman dampaknya yang udah masuk itu. Saya juga kemarin ada yang sampai dibatalin. Ada yang batal uang setengahnya harus kembali gitu kan. Padahal kan operasional udah berjalan sebenarnya gitu. Oh, iya. Itu sih yang terjadi gitu akibat dari corona ini. Nah, baik Kang, kan dari apa yang sudah Akang tadi ceritakan mengenai baik itu dampak serta segala permasalahan dan solusi yang telah diterima saat ini dan sudah berjalan. Nah, dari kondisi keuangan Akang itu sendiri, apakah berdampak gitu untuk memenuhi salah satu kebutuhan hidup dan kebutuhan keluarga dari adanya hal demikian? Apakah dengan adanya solusi tersebut dapat mencukupi atau masih terasa kurang? Kalau kurang sih enggak, cuman ada pengaruh sih. Jadi ada waktu itu uang tinggal 200.000 lagi, sedangkan kondisinya itu pas lagi harus isolasi 14 hari. Kita bingung tuh sama istri saya, gimana ini 200.000 lagi, ya alhamdulillah masih ada itu dicobalah ke sana, cuman nggak sebesar pas usaha utama yang wedding organizer, beda jauh. Cuman alhamdulillah untuk survive selama pandemi, alhamdulillah masih bisa gitu. Kalau temen sih yang curhatannya itu bukan di bidang jasa ya, itu di kayak kafe gitu. Dia cerita sampai nol banget itu, bingung ya sampai nol banget karena kan nggak boleh buka kalau itu. Biasanya kan banyaknya itu yang nongkrong kan, banyak yang berkunjung ke sana, sampai nol banget itu. Kalau saya sih alhamdulillahnya gitu, masih ada yang tidak seberuntung saya. Kalau saya masih alhamdulillah masih bisa survive walaupun waktu itu ini bingung segini lagi uang nih bagaimana. Sedangkan ada yang dibatalkan, harus kembali uang juga gitu. Ya. Tapi dari apa yang akan sampaikan, saya sedikit salut dengan perjuangan Akang gitu hingga sekarang, di mana dengan adanya pandemi ini ternyata bisa mencari solusi bagaimana sih untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya tadi dengan beralih ke bidang lain. Namun, apakah Akang sendiri pernah berpikir gitu bahwasanya dengan adanya kondisi ini yang memang belum tentu kapan sih berakhirnya, apakah pernah berpikir untuk menghentikan usaha yang pernah Akang jalankan di bidang pesta pernikahan ini? Kalau itu sih kayaknya bukan diberhentikan, cuman dikesampingkan dulu. Kayak kemarin kan selama 1 bulan udah aja dikesampingkan dulu sambil cari solusi usaha yang lain gitu. Tapi sambil gitu bersabar, alhamdulillah sih sekarang udah mulai lagi.
udah mulai, cuman masih dibatas, dan itu juga masih hanya akad aja. Kan ada akad, resepsinya itu yang nggak boleh, soalnya kan nggak boleh ada keramaian. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuman ini nggak tahu sampai kapan si pandemi ini sampai berakhirnya. Ya kita terus cari solusi, jadi tidak terpatok ke usaha itu gitu. Karena kan masih ada yang lainnya. Baik, Kang. Nah, selanjutnya bagaimana sih menurut Akang mengenai dengan adanya pandemi ini gitu? Kan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Nah, tanggapan dari Mas itu sendiri sebagai salah satu golongan masyarakat yang mencari bidang usaha yang terganggu dan terdampak dari adanya pandemi ini, apakah kebijakan pemerintah tersebut dinilai tepat atau bagaimana? Kalau secara umum sih saya setuju. Saya setuju dengan pembatasan social distancing ya. Dibatas gitu. Ada protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya. Cuman yang disayangkan itu pada saat saya beralih ke usaha yang lain dan usaha tersebut dituntut harus ke lapangan, setiap jalan itu waktu itu kan ada PSBB pertama ya, terus PSBB kedua. Nah, yang PSBB pertama itu sangat disayangkan tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu jadi cuma penutupan jalan aja. Itu yang sangat disayangkan. Saya sebagai warga gitu ya, sebagai masyarakat, salah satunya di kota ini, di kota Tasik, pada saat PSBB itu tidak diterapkannya protokol kesehatan, jadi cuma penutupan jalan aja gitu. Itu yang sangat disayangkan, dan kalau cuma ditutup jalan kan mengganggu akses mobilitas orang-orang yang usahanya di lapangan gitu. Nah, itu aja sih, jadi agak tersendat dan lumayan ini. Jadi sama aja, kalau ini mah sama aja bohong gitu. Karena kan ada yang bagian daerah yang tetap aja rame kan. Karena kan tidak diterapkan, jadi tutup di kayak air, kalau ditutup pasti cari lubang yang masih ada lubangnya. Kayak gitu. Itu aja sih yang sangat disayangkan. Ya, nah sekarang paling yang terakhir nih Kang. Kira-kira apa sih yang Akang harapkan ke depannya dengan situasi dari pandemi ini? Harapan ke depannya gitu. Harapannya sih mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Dari pemerintah juga bisa mencari solusi yang terbaik. Maksudnya yang terbaik itu enak buat pemerintahnya juga, enak juga buat kita sebagai pelaku usaha. Bukan pelaku usaha aja, kan banyak dari pekerja yang di PHK, banyak pelaku usaha yang jadi tidak dapat penghasilan. Nah, itu solusinya mungkin mudah-mudahan ada solusi yang tepat mungkin ya. Kemarin udah ada solusi, cuman masih belum tepat gitu. Jadi mudah-mudahan sih ada solusi yang lebih tepat lagi supaya kita gak bingung nih harus bagaimana gitu. Mudah-mudahan pandemi ini juga cepat selesai. Teman-teman yang lainnya yang sedang di bidang usaha, salah satu yang bidang usaha wedding organizer dan usaha yang lainnya juga, semoga bisa tetap bertahan, bisa survive, terus berinovasi, jangan terpatok dalam salah satu bisnis maksudnya, jangan terpatok dalam satu bisnis, tetap berusaha. Jadi jangan tergantung misalnya menunggu bansos atau apa, jangan, kita tetap berusaha, mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik gitu. Sehat semuanya pokoknya. Ya, amin. Jadi baik, terima kasih Mas kepada Mas sendiri yang telah menyampaikan beberapa hal, semoga dapat kita ambil hikmahnya, dan semoga Mas dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin. Terima kasih Mas Wahid, juga sehat terus, sukses terus ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Mas ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat realita yang terjadi, tentu sangat sulit untuk menjalankan kehidupan normal seperti biasa. Tentu bagi seorang pengusaha, masalah ini menjadi suatu hal yang serius, apalagi pengusaha yang terdampak. Karena dengan untuk menyambung rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya, tentu ini menjadi suatu hal yang berat. Walaupun realitanya sekarang dari pihak pemerintah sudah ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan, namun tidak ada jaminan bahwasanya bantuan yang diberikan itu dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Di tengah kondisi seperti ini, mereka berjuang untuk tetap melakukan yang terbaik dengan harapan untuk senantiasa dapat diberi kesehatan selalu dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta dengan harapan besar agar pandemi ini dapat segera berakhir. Semoga kedepannya situasi dapat membaik serta pulih seperti semula, sehingga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga dengan adanya ini dapat memberikan hikmah serta menjadi pemicu untuk kita agar senantiasa terus berjuang melawan COVID-19 ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.